Ledakan cahaya putih itu menelan seluruh santuari tanpa menyisakan apapun. Dunia buatan yang selama ini menopang tempat tersegel itu mulai runtuh satu persatu seperti kaca retak yang dipukul dari segala arah. Dinding-dinding putih suci yang dipenuhi simbol dan lingkaran sihir pecah menjadi serpihan cahaya, sementara langit palsu di atas mereka terkoyak, memperlihatkan kehampaan gelap yang tidak memiliki ujung. Di tengah kehancuran itu, pusaran sihir ungu yang mengelilingi tubuh Arisa perlahan mulai mereda. Gadis kecil berambut ungu itu masih berdiri dengan santai sambil memegang pedang hitam di tangannya. Matanya yang tadi menyala terang kini mulai kembali normal, meski sisa-sisa cahaya ungu masih menari di sekitar tubuhnya seperti percikan api kecil. Aurora hanya bisa menatap kosong ke arah gadis itu. Bahkan setelah seluruh santuari runtuh karena satu serangan, Arisa masih terlihat seperti biasa. Tidak ada ekspresi kelelahan berlebihan, tidak ada rasa takut, tidak ada keterkejutan atas apa yang baru saja terjadi. Gadis itu malah terlihat penasaran sambil melihat pecahan dunia yang berjatuhan di sekitar mereka. Baginya, pemandangan kiamat kecil ini tampaknya hanyalah sesuatu yang menarik. Sementara itu, tempat lengan tersegel Aurora berada akhirnya benar-benar hancur. Rantai-rantai raksasa yang selama ini mengikat keberadaannya putus satu demi satu. Pedang suci yang menusuk lengannya terlempar jauh sebelum akhirnya ikut hancur menjadi partikel cahaya. Aurora perlahan mengangkat tangannya sendiri, menatap jemarinya dalam diam. Sudah sangat lama sejak terakhir kali ia bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas. Rasa asing itu membuatnya terpaku sejenak. Namun sebelum ia sempat memproses perasaan yang muncul dalam dirinya, suara kagum Arisa kembali terdengar. Gadis kecil itu sedang melihat sekeliling dengan mata berbinar, seolah baru saja menemukan mainan baru yang sangat menarik. Ia tampak benar-benar terkesan dengan kehancuran santuari. Aurora bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana lagi melihatnya. Tempat ini adalah penjara kuno yang bertahan selama ratusan tahun. Sebuah santuari yang bahkan organisasi besar rela membunuh demi melindunginya. Namun bagi Arisa, tempat itu tampaknya hanya sesuatu yang cukup keren untuk dihancurkan. Semakin lama Aurora memperhatikan gadis itu, semakin ia merasa tidak bisa memahami cara berpikirnya. Namun anehnya, ia juga tidak merasa terganggu. Justru untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aurora merasa keberadaan orang lain tidak terasa menjijikkan. Arisa lalu melihat retakan besar yang mulai menyebar di bawah kaki mereka. Tanah santuari mulai runtuh lebih cepat sekarang. Kehampaan hitam di bawah mereka tampak seperti jurang tanpa dasar yang siap menelan apa saja. Meski begitu, Arisa masih sempat mengagumi situasinya. Baginya ini benar-benar terasa seperti adegan klimaks dalam cerita fantasi. Sebuah dunia runtuh. Langit hancur. Tokoh utama melarikan diri di detik terakhir. Semakin dipikirkan, semakin keren rasanya. Namun saat ia terlalu fokus memikirkan itu, lantai di bawahnya tiba-tiba pecah. Tubuh kecilnya langsung kehilangan pijakan dan jatuh ke bawah. Refleks Aurora bergerak lebih cepat daripada pikirannya sendiri. Tangannya segera menangkap pergelangan Arisa sebelum gadis itu jatuh lebih dalam ke jurang hitam. Tubuh Arisa menggantung di udara kosong sambil melihat ke atas dengan ekspresi yang malah terlihat kagum. Aurora sendiri sempat terdiam beberapa saat setelah menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Tanpa sadar ia telah menyelamatkan seseorang. Dan yang lebih aneh lagi, ia sama sekali tidak merasa menyesal melakukannya. Arisa menatapnya sambil tersenyum kecil. Senyum itu tidak terlihat seperti rasa syukur biasa. Lebih seperti seseorang yang benar-benar menikmati situasi ini. Aurora akhirnya memperkenalkan namanya dengan benar untuk pertama kali. Ia bahkan tidak tahu kenapa dirinya melakukan itu. Mungkin karena gadis ini terus memanggilnya Violet Sun di kepalanya.
Arisa tampak menerima nama itu dengan santai, seperti biasa. Lalu Aurora menarik tubuh Arisa ke atas sebelum ledakan besar kembali mengguncang santuari. Seluruh ruang mulai runtuh total sekarang. Tidak ada lagi jalan keluar normal. Bahkan dimensi buatan ini sendiri sudah berada di ambang kehancuran. Aurora menatap sekeliling sebentar sebelum akhirnya menghela napas pelan. Kalau mereka tetap tinggal di sini, mereka benar-benar akan ikut lenyap bersama santuari. Namun berbeda dengan dirinya yang memahami bahaya itu, Arisa malah terlihat semakin antusias. Gadis kecil itu tampak benar-benar menikmati setiap detik dari kekacauan ini. Aurora akhirnya memegang bahu Arisa sambil melepaskan sisa kekuatan yang masih ia miliki. Cahaya hitam keunguan menyelimuti tubuh mereka berdua sebelum ledakan terakhir mengguncang seluruh dunia buatan tersebut. Dan sesaat kemudian, santuari kuno itu akhirnya hancur sepenuhnya, lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Cahaya ungu yang menyelimuti seluruh Holy City perlahan mulai memudar, namun efek yang ditinggalkannya tidak hilang begitu saja. Kabut dingin yang sebelumnya menutupi Lindom mulai terangkat sedikit demi sedikit seperti tirai raksasa yang akhirnya dibuka. Jalan-jalan yang membeku memantulkan cahaya pagi, sementara seluruh kota masih terdiam dalam keterkejutan akibat gelombang sihir yang baru saja menyapu tempat itu. Di tengah kota yang membisu itu, para anggota Shadow Garden berdiri terpaku. Mereka mengenali gelombang sihir itu. Tidak mungkin salah. Itu milik orang yang paling mereka hormati. Aura sihir yang begitu besar, begitu mendominasi, namun terasa indah sekaligus menenangkan hanya bisa berasal dari satu orang. Shadow. Bahkan Delta yang sejak tadi berlarian sambil bermain kejar-kejaran berhenti total. Telinganya berdiri tegak, sementara ekornya yang tadi bergerak liar kini membeku. Untuk pertama kalinya sejak pengejaran dimulai, ekspresi bermain-main di wajah gadis miskin itu menghilang. Sementara itu Alpa merasakan jantungnya berdegup sangat keras. Perasaan tidak enak langsung memenuhi dadanya. Itu terlalu besar, terlalu tidak stabil. Dan yang paling membuatnya takut adalah fakta bahwa ia bisa merasakan sihir itu meledak tanpa kontrol seperti badai yang dipaksa keluar sekaligus. Tanpa perlu berbicara, semua orang langsung bergerak menuju pusat ledakan tersebut. Mereka bahkan melupakan pengejaran terhadap Delta. Bagi mereka sekarang, tidak ada hal lain yang lebih penting selain memastikan keselamatan orang itu. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari keramaian Holy City, tubuh kecil Arisa terbaring tidak sadarkan diri di atas rerumputan hutan. Tubuhnya terasa sangat panas. Bahkan udara di sekelilingnya tampak sedikit berdistorsi akibat sihir yang terus bocor keluar tanpa henti dari tubuhnya. Sihir itu terlalu banyak, jauh melebihi kapasitas normal tubuh manusia. Apa yang dilakukan Arisa di santuari bukan hanya sekadar melepaskan sihir dalam jumlah besar. Ia secara paksa menyerap seluruh energi santuari ke dalam dirinya sebelum mengubahnya menjadi satu serangan tunggal. Masalahnya, tubuh manusianya sendiri belum benar-benar mampu menampung semua itu dengan sempurna. Akibatnya, sihir yang tersisa sekarang mengamuk di dalam tubuhnya seperti badai liar yang terus mencoba menghancurkan wadahnya sendiri. Bahkan dalam kondisi tidak sadar, naluri Arisa tetap bekerja. Ia memaksa dirinya mengatur pernapasan, menekan aliran sihir, mengendalikan tubuhnya dengan berbagai metode aneh yang ia pelajari sejak kehidupan lamanya. Teknik pernapasan, meditasi, pengosongan pikiran, pengendalian aliran energi. Semua itu dilakukan bersamaan secara refleks di tengah rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya berkeringat deras. Nafasnya kadang berat, kadang nyaris berhenti sepenuhnya sebelum kembali stabil. Dan selama proses itu berlangsung, satu demi satu anggota Shadow Garden mulai berdatangan. Alpa adalah orang pertama yang menemukannya.
Begitu melihat tubuh kecil Arisa terbaring dengan kondisi mengenaskan, ekspresi tenang Alpa langsung runtuh total. Tubuh Arisa dipenuhi retakan sihir samar berwarna ungu yang menyebar di bawah kulitnya seperti pecahan kaca bercahaya. Sihir yang bocor dari tubuhnya bahkan cukup kuat untuk membuat tanah di sekitar mereka retak perlahan. Alpa langsung berlutut di sampingnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tangannya gemetar. Ia memanggil nama Arisa berulang kali, namun tidak mendapat jawaban. Ketakutan yang selama ini terus ia tahan akhirnya pecah begitu saja. Ia benar-benar berpikir bahwa mereka hampir kehilangan orang itu. Epsilon datang tidak lama kemudian, dan reaksinya tidak jauh berbeda. Gadis elf itu langsung membeku saat melihat kondisi Arisa. Bahkan wajahnya yang biasanya penuh rasa percaya diri terlihat pucat. Mereka semua tahu Shadow sangat kuat. Terlalu kuat. Karena itulah mereka hampir lupa bahwa di balik semua itu, tubuh Arisa masihlah tubuh manusia biasa. Dan sekarang tubuh itu sedang berada di ambang kehancuran akibat sihirnya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi seluruh Shadow Garden. Markas mereka yang biasanya sibuk justru menjadi jauh lebih sunyi. Alpa hampir tidak pernah meninggalkan sisi Arisa. Epsilon terus mencoba membantu mengendalikan aliran sihir yang bocor. Beta bahkan tidak lagi fokus membaca atau menulis laporannya. Semua perhatian mereka tertuju pada satu ruangan tempat Arisa beristirahat. Kadang Arisa membuka matanya sebentar sebelum kembali pingsan. Kadang ia tampak sadar namun pandangannya kosong, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Namun bahkan di tengah kondisi seperti itu, mereka tetap bisa melihat kebiasaan aneh Arisa yang tidak berubah sedikitpun. Saat sadar sesaat, ia masih mencoba mengatur napasnya sambil terlihat benar-benar serius seperti sedang berlatih. Kadang bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu tentang melampaui batas, atau menjadi lebih kuat. Mereka semua hanya bisa diam mendengarnya. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar memahami cara berpikir Arisa. Namun justru karena itulah mereka terus mengikuti dirinya. Karena di mata mereka, orang itu selalu terus berjalan jauh di depan semua orang. Dan sekarang, mereka hanya bisa menunggu sampai sosok yang mereka kagumi itu kembali membuka matanya sekali lagi. Suasana di Alexandria berubah drastis sejak Arisa dibawa kembali ke kota tersembunyi itu. Kastil megah yang biasanya dipenuhi aktivitas Shadow Garden kini terasa jauh lebih sunyi. Bahkan para anggota Numbers yang masih baru pun ikut menahan suara mereka saat melewati koridor-koridor istana. Semua orang mengetahui satu fakta yang sama. Pemimpin mereka belum bangun. Dan fakta itu saja sudah cukup membuat seluruh organisasi berada dalam tekanan yang tidak terlihat. Alpa berdiri diam di depan jendela tinggi ruang rapat kerajaan Alexandria. Cahaya sore menyinari rambut emasnya, namun ekspresinya terlihat suram. Di bawah sana, ia bisa melihat para anggota baru Shadow Garden mencoba tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Beberapa sedang mengurus ladang, sebagian berlatih, sementara yang lain membantu logistik kota. Mereka mencoba mempertahankan keadaan tetap normal. Namun semua orang tahu suasana sebenarnya jauh dari kata normal. Beta berdiri di belakang Alpa sambil membawa beberapa dokumen, meski jelas pikirannya tidak benar-benar berada di sana. "Bagaimana keadaannya?" tanya Alpa pelan tanpa menoleh. Beta menunduk sedikit. "Belum bangun." Jawaban singkat itu membuat ruangan kembali tenggelam dalam kesunyian. Alpa memejamkan matanya sejenak sebelum mengepalkan tangannya kuat-kuat. "Kita gagal lagi." Nada suaranya dipenuhi frustrasi yang selama ini terus ia tekan. Ia masih mengingat jelas keadaan Arisa saat mereka menemukannya di pusat kehancuran Lindworm. Pemandangan itu terus terulang di kepalanya tanpa henti. Tubuh kecil Arisa terbaring sendirian di tengah kawah besar bekas ledakan sihir. Seluruh Holy City telah lenyap menjadi debu.
Namun anehnya, sebagian besar orang yang berada di area itu tetap hidup. Seolah serangan tersebut secara sengaja hanya menghancurkan kota tanpa membantai penghuninya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Shadow Garden tetap lebih fokus pada satu hal. Arisa. Mereka hampir panik saat menyentuh tubuhnya. Panas. Terlalu panas. Kulitnya seperti bara api hidup. Nafasnya kacau. Tubuhnya terus gemetar kecil seperti seseorang yang sedang tenggelam dan berusaha mati-matian mencari udara. Mereka mencoba menyembuhkannya menggunakan sihir. Namun setiap kali sihir menyentuh tubuh Arisa, kondisi gadis itu justru semakin memburuk. Sihir di dalam tubuhnya menolak campur tangan apapun. Pada akhirnya mereka hanya bisa membawa Arisa kembali ke Alexandria sambil berharap tubuhnya mampu bertahan sendiri. Dan sekarang sudah berminggu-minggu berlalu. Namun Arisa masih belum benar-benar bangun. Alpha merasa frustrasi terhadap dirinya sendiri. Ia selalu berpikir Shadow Garden perlahan mulai mampu berdiri sejajar dengan sosok yang mereka ikuti. Namun setiap kali sesuatu benar-benar terjadi, mereka selalu menyadari kenyataan yang sama. Mereka terlalu lemah. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Arisa. Apakah itu kutukan, kelebihan sihir, atau sesuatu yang bahkan belum pernah mereka pahami sebelumnya? Mereka tidak tahu. Dan ketidaktahuan itulah yang paling menyiksa Alpha. Sementara itu, jauh di bagian bawah Alexandria, seseorang justru tampak sangat bersemangat. Eta berjalan cepat menuju laboratoriumnya sambil membawa koper hitam kecil di tangannya. Meski cepat menurut standar Eta sebenarnya masih terlihat lambat bagi orang lain, pergerakan itu tetap cukup aneh bagi siapapun yang mengenalnya. Biasanya Eta bergerak seperti orang yang hampir tertidur setiap saat. Namun sekarang matanya yang setengah tertutup terlihat sedikit lebih hidup. Begitu memasuki laboratoriumnya, Eta langsung menutup pintu rapat-rapat sebelum meletakkan koper tersebut di atas meja. Klik, koper terbuka. Di dalamnya terdapat 10 tabung suntik berisi darah Arisa. Cairan merah keunguan itu tampak berkilau samar di bawah cahaya laboratorium. Eta menatapnya dengan penuh kekaguman. Luar biasa. Nada suaranya yang biasanya datar kini terdengar sedikit bergetar karena antusiasme. Baginya, Arisa adalah misteri terbesar di dunia. Kecerdasan, kekuatan, kontrol sihir, pengetahuan aneh yang jauh melampaui era mereka. Semua itu membuat Eta benar-benar terobsesi. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, ia memiliki kesempatan meneliti tubuh Arisa secara langsung. Ia sebenarnya sudah mencoba melakukan pembedahan diam-diam sebelumnya. Namun hasilnya gagal total. Seluruh alatnya hancur begitu menyentuh tubuh Arisa. Pisau bedah patah. Jarum meleleh. Bahkan instrumen khusus yang dibuat untuk membedah naga pun rusak seolah tubuh Arisa secara naluriah menolak disentuh. Satu-satunya hal yang berhasil digunakan Eta hanyalah jarum ultra tipis berbahan slime buatannya sendiri. Itulah bagaimana ia memperoleh sampel darah ini. Eta perlahan mengambil satu tabung suntik lalu menuangkan setetes darah Arisa ke dalam cairan kimia transparan di atas meja. Begitu tetesan darah itu menyentuh cairan, reaksinya langsung terjadi. Cairan tersebut mendidih. Warna ungu terang menyebar ke seluruh wadah seperti kilatan listrik hidup. Eta membelalakkan matanya. Menarik. Ia segera mengambil beberapa catatan sambil terus memperhatikan reaksinya dengan penuh gairah. Darah itu tidak stabil. Namun justru karena itulah Eta semakin tertarik. Ia merasa seperti sedang menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dan semakin ia menelitinya, semakin besar rasa penasarannya terhadap Arisa. Lady Arisa, gumam Eta pelan sambil tersenyum tipis. Rahasia apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?
Ruangan tempat tubuh asli Arisa dirawat kembali dipenuhi ketegangan setelah Alpa masuk dengan langkah cepat. Pintu kayu besar di belakangnya tertutup keras, membuat beberapa anggota Numbers yang berjaga di luar refleks menegakkan tubuh mereka. Sementara itu, sosok Arisa, yang sebenarnya hanyalah tubuh Slime berjalan perlahan mendekati ranjang tempat tubuh aslinya terbaring. Rambut dan matanya yang menyerupai langit malam membuat penampilannya terasa asing sekaligus familiar. Bahkan Alpa sendiri masih sulit mempercayai apa yang sedang ia lihat. Tubuh buatan itu benar-benar memiliki aura Arisa. Bahkan keberadaan sihirnya terasa hampir sama. Alpa berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya memandang Eta dengan tatapan tajam. "Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Eta langsung menundukkan kepala seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri makanan. "Aku hanya ingin tahu lebih banyak," gumamnya pelan sambil memainkan ujung lengan jas laboratoriumnya. Namun Alpa sama sekali tidak luluh. Tatapan birunya justru semakin dingin. "Kau menggunakan tubuh Lady Shadow untuk eksperimen." Eta gemetar kecil. Ia memang selalu penasaran terhadap Arisa. Bukan hanya kagum, melainkan benar-benar terobsesi. Baginya, Arisa adalah misteri hidup yang melampaui logika dunia ini. Semakin ia meneliti, semakin ia menyadari bahwa semua hal tentang Arisa terasa mustahil. Tubuhnya, sihirnya, cara berpikirnya, pengetahuannya, semuanya terlalu abnormal. Dan rasa ingin tahu Eta tidak pernah mampu berhenti. Ia sudah mencoba berbagai cara sebelumnya. Racun tidur, obat bius, eksperimen fisik kecil-kecilan, hingga analisis darah diam-diam. Namun Arisa selalu tampak kebal terhadap hampir semua metode yang ia gunakan. Karena itulah kondisi Arisa saat ini menjadi kesempatan terbesar yang pernah dimiliki Eta. Kesempatan untuk akhirnya memahami sesuatu tentang dirinya. Namun Alpa jelas melihat semua itu dari sudut pandang berbeda. Baginya, Eta hampir saja membahayakan nyawa Arisa. Dan itu tidak bisa ditoleransi. Aura tekanan dari Alpa memenuhi ruangan hingga Eta refleks mengecilkan tubuhnya sendiri. "Apa kau sadar kalau Lady Shadow bisa saja mati karena ulahmu?" Eta membuka mulutnya kecil-kecil, namun tidak ada suara yang keluar. Sebelum suasana semakin buruk, sebuah papan tulis putih tiba-tiba meluncur pelan ke arah mereka. Keduanya menoleh. Tubuh Slime Arisa masih duduk di sisi ranjang sambil satu tangannya menempel di tubuh asli yang sedang tertidur. Tanpa menoleh sedikit pun, ia hanya mengangkat papan tulis kecil itu ke arah mereka. Tulisan di atasnya berbunyi, "Eta membantu tanpa sengaja. Jangan marahi dia terlalu keras." Alpa terdiam. Sementara Eta membelalakkan matanya seperti baru menerima wahyu ilahi. "Lady Arisa," gumamnya dengan mata berbinar. Alpa memejamkan matanya sambil menarik napas panjang untuk menahan emosinya. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana pemimpin mereka masih bisa bersikap santai dalam kondisi seperti ini. Namun pada akhirnya, Alpa menghela napas pelan sebelum mengambil papan tulis itu. "Kalau itu keinginan Lady Shadow," katanya lirih. Eta langsung mengangguk cepat berkali-kali seperti orang yang baru lolos dari hukuman mati. Namun beberapa detik kemudian, Alpa menatap Eta lagi. "Tapi itu tidak berarti kau bebas." Senyum kecil Eta langsung membeku. "Kita akan membahas semua eksperimen gilamu nanti." Eta langsung pucat. Tubuhnya gemetar kecil sementara matanya mulai berkaca-kaca. Sementara itu, Arisa sama sekali tidak mempedulikan percakapan mereka lagi. Fokusnya sepenuhnya tertuju pada tubuh aslinya. Ia bisa merasakan lautan sihir besar yang masih mengamuk di dalam tubuh itu. Jumlahnya begitu absurd hingga bahkan dirinya sendiri sulit mempercayainya. Dulu kapasitas sihirnya terasa besar dibanding manusia normal. Namun sekarang,
Perbedaannya seperti setetes air dibanding lautan tak berujung. Dan yang lebih buruk, sebagian sihir itu bukan benar-benar miliknya. Ada sesuatu bercampur di dalam sana. Energi asing yang harus ia jinakkan satu persatu sebelum benar-benar bisa menjadi miliknya sendiri. Karena itulah ia terus memproses semuanya secara perlahan. Tubuh Slime yang Eta ciptakan tanpa sengaja ternyata sangat membantu. Dengan membagi kesadarannya menjadi dua, Arisa bisa mempercepat proses pengendalian sihir di tubuh utamanya. Meski begitu, prosesnya tetap sangat lambat. Setiap detik terasa seperti mencoba menjinakkan badai menggunakan tangan kosong. Tubuh aslinya masih terus mengalami kerusakan internal akibat tekanan sihir yang terlalu besar. Karena itulah Arisa mulai memikirkan sesuatu yang cukup gila. Mengganti sebagian organ tubuhnya menggunakan konstruksi sihir murni. Ide itu terus berputar di kepalanya. Kalau tubuh fisik terlalu lemah untuk menahan sihir sebesar ini, maka ia hanya perlu membuat tubuh baru yang mampu melakukannya. Sederhana. Setidaknya menurut dirinya sendiri. Tubuh Slime itu perlahan menutup matanya sambil tetap menyentuh tubuh asli di atas ranjang. Sementara itu, Alpa yang berdiri di belakangnya diam-diam memperhatikan. Ekspresinya perlahan berubah rumit. Ia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan Arisa. Namun satu hal terasa jelas baginya. Lady Shadow sedang berubah menjadi sesuatu yang jauh melampaui pemahaman mereka. Ruangan itu mendadak menjadi sunyi setelah pertanyaan Arisa terlontar begitu saja. Apa tempat ini? Alpha dan Beta yang masih memeluknya refleks menegang. Bahkan Eta yang tadi tampak santai kini ikut mengangkat kepalanya perlahan dari balik koper berisi tabung darah. Arisa sendiri hanya berkedip bingung. Baginya itu pertanyaan normal. Ia benar-benar tidak mengenali tempat ini. Ruangan luas dengan dekorasi kerajaan, dinding marmer hitam, jendela tinggi, serta atmosfer megah yang terasa jauh berbeda dari mansion keluarga Freldil jelas bukan tempat biasa. Ia juga sama sekali tidak pernah melihat markas sebesar ini sebelumnya. Jadi tentu saja ia penasaran. Namun bagi Shadow Garden, pertanyaan itu terdengar seperti sambaran petir. Alpha perlahan melepaskan pelukannya sambil menatap Arisa dengan ekspresi rumit. Lady Shadow, gumamnya pelan. Sementara Beta terlihat panik. Apakah Lady Shadow marah karena kami membangun tempat ini tanpa izin beliau? Katanya dengan nada cemas. Hah? Arisa memiringkan kepalanya. Apa hubungan pertanyaannya dengan marah? Melihat reaksi Arisa, Alpha buru-buru menggeleng. Bukan itu maksud Beta, katanya sambil mencoba menenangkan suasana. Namun ekspresi Beta masih terlihat pucat. Alexandria, kota tersembunyi ini adalah kebanggaan terbesar Shadow Garden. Kota yang mereka bangun diam-diam di dalam Misty Forest sebagai pusat organisasi mereka. Semua yang ada di sini, mereka lakukan demi mewujudkan visi Arisa. Atau setidaknya begitulah yang mereka yakini. Karena itu, mendengar Arisa bertanya seolah tidak mengenali tempat ini membuat mereka langsung berpikir yang aneh-aneh. Sementara itu Arisa hanya memandang sekitar dengan rasa kagum tersembunyi. Gila, mereka benar-benar serius memainkan setting organisasi rahasia. Ia sebenarnya cukup terkesan. Kota rahasia tersembunyi. Markas bawah tanah. Pasukan berjubah hitam. Teknologi aneh. Itu benar-benar terasa seperti organisasi bayangan sungguhan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka ternyata membangunnya tanpa memberitahunya sama sekali. Arisa sedikit merasa tersentuh. Mereka benar-benar totalitas ya. Sementara Arisa sibuk berpikir begitu, Alpha akhirnya menarik napas pelan lalu mulai menjelaskan. Ini adalah Alexandria, markas utama Shadow Garden. Mata Arisa langsung berbinar. Nama yang keren.
Suara lirihnya membuat Alpha dan Beta membeku sesaat. Lalu, ekspresi mereka langsung berubah cerah. Jadi Lady Shadow menyukainya. Syukurlah. Keduanya tampak lega setengah mati. Arisa sendiri jadi bingung melihat reaksi berlebihan mereka. Baginya nama itu memang keren. Alexandria terdengar sangat cocok untuk markas organisasi rahasia besar. Ia bahkan mulai membayangkan banyak hal keren. Lorong bawah tanah tersembunyi, ruang rapat gelap, laboratorium rahasia. Pasukan elit bergerak di balik bayangan. Semakin dipikirkan, semakin terasa luar biasa. Sementara itu tubuh Slime miliknya yang berdiri di dekat ranjang ikut mengangguk-angguk sendiri. Fenomena dua perspektif itu masih terasa aneh baginya. Ia seperti sedang bermimpi sambil tetap sadar penuh. Namun di saat bersamaan, ia juga merasa sangat tertarik. Kalau ia bisa menyempurnakan teknik clone ini, bukankah itu sangat cocok untuk permainan Power in the Shadow-nya? Satu dirinya bisa muncul sebagai Shadow, satu lagi sebagai Arisa, atau bahkan beberapa identitas sekaligus. Semakin dipikirkan, semakin membuatnya bersemangat. Aku harus menguasai ini. Gumamannya pelan membuat Alpha memandangnya lagi. Lady Shadow, Arisa tersadar lalu menggeleng ringan. Tidak apa-apa. Walaupun begitu, Alpha masih terlihat khawatir. Ia masih belum bisa melupakan kondisi Arisa beberapa hari terakhir. Fakta bahwa Arisa hampir mati benar-benar meninggalkan trauma besar bagi seluruh Seven Shadows. Bahkan Delta yang biasanya paling ceroboh pun sempat diam total selama berhari-hari. Dan sekarang, Arisa malah terlihat sedang memikirkan sesuatu yang kemungkinan besar berbahaya lagi. Alpha mengenal ekspresi itu. Ekspresi saat Arisa menemukan ide baru. Biasanya itu selalu berakhir dengan sesuatu yang mustahil. Atau sesuatu yang membuat mereka semua panik. Sementara Alpha tenggelam dalam pikirannya, Arisa justru mulai memperhatikan tubuh Slime miliknya sendiri. Ia menggerakkan tangan, menutup lalu membuka jari-jarinya. Sensasinya terasa aneh, namun stabil. Ia bisa merasakan sihir mengalir lebih halus dibanding sebelumnya. Kapasitas sihirnya juga terasa jauh lebih besar. Dan itu membuat satu pemikiran muncul di benaknya. Kalau aku bisa membuat tubuh sihir sepenuhnya. Matanya perlahan menyipit penuh ketertarikan. Tubuh manusia terlalu rapuh. Ia sudah membuktikannya sendiri. Tapi bagaimana kalau tubuhnya bukan lagi tubuh manusia biasa? Bagaimana kalau sebagian dirinya diganti menggunakan konstruksi sihir murni? Jantung sihir, saraf sihir, organ sihir. Semakin ia memikirkannya, semakin terasa mungkin dilakukan. Dan semakin terasa keren. Tanpa sadar, senyum kecil muncul di wajah Arisa. Melihat senyum itu, Alpha justru merasakan firasat buruk luar biasa. Instingnya berteriak bahwa Lady Shadow sedang memikirkan sesuatu yang sangat tidak masuk akal lagi. Arisa langsung membeku di tempat saat koneksi dengan Cibirisa memberinya sensasi yang sangat buruk. Sangat buruk. Sihir di dalam tubuh klone itu benar-benar kehilangan kestabilannya. Rasanya seperti sebuah matahari mini yang dipaksa dimasukkan ke dalam botol kecil lalu ditekan dari segala arah tanpa jalan keluar. Dan sekarang, botol itu hampir meledak. Ah! Suara lirih Arisa membuat seluruh Seven Shades menoleh ke arahnya. Namun sebelum mereka sempat bertanya, tubuh Arisa sudah menghilang dari tempatnya. Boom! Tanah di bawah kakinya hancur akibat ledakan kecepatan saat ia melesat mengejar Cibirisa. Lady Shadow, Alpha membelalakkan matanya. Delta langsung terlihat bersemangat. Bos Lady kabur duluan. Sementara itu Eta justru memucat. Ia langsung menjatuhkan buku catatannya. Oh, matanya melebar perlahan. Itu meledak. Hah! Gamma menoleh bingung.
Eta perlahan mengangkat kepalanya dengan ekspresi kosong khas dirinya. Kita akan mati. Kalimat itu membuat seluruh Seven Shades menegang. Sementara itu, jauh dari Alexandria, Chibirisa melesat seperti meteor hitam menembus langit. Tubuh Slime kecil itu sekarang sepenuhnya tidak stabil. Retakan-retakan cahaya ungu muncul di seluruh tubuhnya sementara gelombang sihir liar bocor ke segala arah. Udara di sekitarnya mulai terdistorsi. Awan terbelah. Gunung-gunung di bawahnya retak hanya karena tekanan sihir yang bocor. Di sisi lain, Arisa mengejarnya dengan kecepatan penuh sambil panik dalam hati. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Ia benar-benar meremehkan efek artefak penekan sihir terhadap konstruksi sihir murni. Kalau tubuh manusia memakai magic suppressor, yang ditekan hanyalah aliran sihirnya. Namun Chibirisa sendiri terbuat dari sihir. Artinya saat artefak itu aktif, seluruh eksistensinya langsung mengalami penolakan paksa. Dan hasilnya, destabilisasi total. Sial. Arisa mempercepat dirinya lagi. Ia terus mencoba menenangkan sihir Chibirisa dari jauh melalui koneksi mereka, namun hasilnya hampir nihil. Ledakan sihir di dalam tubuh klone itu sudah terlalu kacau. Semakin ditekan, semakin buruk. Kalau ini meledak di dekat pemukiman, Arisa langsung membayangkan satu wilayah menghilang dari peta. Dan itu jelas bukan setting keren yang ia inginkan. Karena itulah ia buru-buru mencari tempat kosong. Padang pasir, terlalu jauh. Laut, mungkin. Gunung kosong. Mata Arisa tiba-tiba berbinar. Oh, ia menemukan tempat yang sempurna. Sebuah area tandus di bagian utara benua yang terkenal sebagai Tanah Mati. Wilayah itu dipenuhi kawah kuno dan hampir tidak dihuni siapapun karena konsentrasi mana liar yang berbahaya. Tempat sempurna untuk meledakkan sesuatu. Bagus. Arisa langsung mengubah arah Chibirisa menuju wilayah itu. Namun beberapa detik kemudian, retakan cahaya di tubuh Chibirisa semakin parah. Tidak sempat, Arisa menggertakkan giginya. Ia langsung mengumpulkan sihir dalam jumlah besar di kedua tangannya. Kalau tidak bisa menghentikan ledakannya, maka ia harus membuang ledakan itu. Baiklah. Matanya menyala ungu terang. Kalau begitu kita coba sesuatu yang baru. Ia langsung menciptakan lingkaran sihir raksasa di depan Chibirisa. Ruang di sekitarnya mulai bergetar. Udara melengkung. Dimensi terasa seperti dipelintir paksa. Arisa sebenarnya belum pernah mencoba ini sebelumnya. Namun teorinya sederhana. Kalau ledakannya tidak bisa dihentikan, maka ledakan itu cukup dilempar ke tempat lain. Semoga berhasil. Chibirisa langsung menabrak lingkaran sihir tersebut. Dalam sekejap, tubuh klone itu menghilang. Lalu, sunyi. Arisa terdiam beberapa detik di udara sambil berkedip. Hah, ia sukses. Benar-benar sukses. Portal dimensional. Gumamnya pelan sambil terlihat kagum sendiri. Namun, 3 detik kemudian, cakrawala di kejauhan tiba-tiba berubah putih. Sebuah ledakan raksasa muncul di ujung horizon. Langit terbelah. Awan tersapu abis. Gelombang kejutnya bahkan mencapai tempat Arisa berada meski jaraknya sangat jauh. Rambut Arisa berkibar liar diterpa angin ledakan. Ia hanya menatap kosong ke arah itu selama beberapa detik. Wah, matanya perlahan berbinar penuh kekaguman. Itu keren sekali. Sementara itu, di Alexandria, seluruh Seven Shades menyaksikan langit di kejauhan berubah putih terang. Gelombang tekanan bahkan terasa sampai ke kota tersembunyi mereka. Semua orang membeku. Delta justru melompat senang. Wah, Bos Lady meledakkan sesuatu lagi. Gamma pucat. Beta hampir pingsan. Epsilon memegangi kepalanya. Sementara Alpha hanya menatap horizon dengan wajah lelah.
Lady Shadow. Di samping mereka, Eta menulis sesuatu di buku catatannya dengan ekspresi serius. Catatan. Jangan memasang penekan sihir pada konstruksi sihir hidup, gumamnya pelan sambil terus menulis. Lalu ia berhenti sejenak. Kecuali ingin membuat senjata pemusnah massal. Beberapa hari berlalu sejak insiden ledakan Cibirisa. Bagi Arisa, hari-hari itu terasa cukup damai. Terlalu damai, malah. Ia menghabiskan waktunya di Alexandria sambil terus bereksperimen dengan sihir, struktur tubuh buatan, manipulasi slime, serta berbagai teori aneh yang muncul di kepalanya. Kadang ia menghilang selama beberapa jam hanya untuk muncul lagi sambil membawa ide baru yang membuat Eta langsung berbinar seperti menemukan harta karun. Kadang ia juga mengajak Delta bertarung. Kadang ia mengajak dirinya sendiri bertarung. Kadang ia hanya duduk diam sambil mencoba, merasakan aliran dunia, seperti seorang pertapa misterius. Namun, semua ketenangan itu berakhir ketika Alpha datang menghampirinya suatu sore. Lady Shadow. Arisa yang sedang duduk di atas tembok sambil melihat Cibirisa II berjalan jungkir balik di halaman langsung menoleh. Ada apa? Ada sesuatu yang perlu kami laporkan. Nada Alpha terdengar sangat serius. Arisa langsung tertarik. Laporan serius biasanya berarti sesuatu yang menarik sedang terjadi. Ia melompat turun dari tembok lalu berjalan mengikuti Alpha menuju ruang pertemuan. Sesampainya di sana, seluruh Seven Shades sudah berkumpul. Bahkan Eta terlihat terbangun penuh. Itu pertanda buruk. Jadi, Arisa duduk santai di kursinya. Alpha menarik napas pelan sebelum mulai berbicara. Beberapa hari lalu, sebuah hutan aneh muncul di wilayah utara. Seluruh area berubah total dalam satu malam. Tanah tandus berubah menjadi hutan berwarna ungu. Banyak monster mulai bermunculan di sana, namun, Alpha berhenti sejenak. Monster-monster itu tidak menyerang manusia kecuali diprovokasi. Arisa mulai merasa tidak enak. Selain itu, lanjut Beta sambil membuka beberapa dokumen. Tanaman dan buah-buahan dari hutan itu memiliki kandungan sihir yang sangat tinggi. Gamma menambahkan dengan ekspresi rumit. Bahkan beberapa penyakit yang sulit disembuhkan bisa pulih hanya dengan mengonsumsi tanaman dari sana. Epsilon menghela napas panjang. Dan sekarang banyak orang mulai menyebut tempat itu sebagai. Ia berhenti sebentar. Hutan suci Aurora. Arisa membeku. Delta mengangkat tangan dengan antusias. Aku tahu itu. Mereka bilang ada roh hutan misterius yang melindungi anak-anak. Arisa semakin membeku. Anak-anak. Anak-anak korban penculikan, jelas Alpha. Mereka ditemukan hidup di tengah hutan itu beberapa hari lalu. Arisa perlahan memalingkan wajahnya. Keringat dingin mulai turun. Ia akhirnya sadar. Ledakan Cibirisa ternyata tidak benar-benar menghancurkan area itu. Sebaliknya, sihirnya malah mengubah seluruh wilayah menjadi semacam zona mutasi super aneh. Dan lebih parahnya lagi, anak-anak yang ia selamatkan rupanya mulai menyebarkan cerita tentang gadis berambut ungu yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan mereka. Tentang salju ungu yang menyembuhkan kutukan mereka. Tentang hutan suci yang muncul setelah cahaya besar itu. Arisa langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini buruk. Seven Shades saling bertukar pandang. Buruk. Beta terlihat bingung. Tapi bukankah ini hal baik? Banyak orang terselamatkan. Itu bukan masalahnya. Arisa langsung berdiri. Semua orang tersentak. Arisa berjalan mondar-mandir sambil memegangi kepalanya. Kalian tidak mengerti. Ia menunjuk dirinya sendiri. Kalau legenda seperti ini terus menyebar, lalu menunjuk langit, orang-orang bakal mulai mencari identitas asli tokoh misteriusnya. Semua Seven Shades terdiam.
Alpa perlahan memahami arah pikiran Arisa. Lady Shadow khawatir keberadaan aslimu akan diketahui. Benar. Arisa langsung menunjuk Alpa. Akhirnya ada yang paham. Ia kembali mondar-mandir. Aku ini diduga sebagai dalang tersembunyi. Sosok misterius. Eminence in Shadow. Katanya dengan ekspresi serius. Kalau orang mulai memujaku terang-terangan, bukankah itu merusak semuanya? Namun, alih-alih terkejut, para Seven Shades justru terlihat tersentuh. Lady Shadow, Beta memegangi dadanya. Meski telah menyelamatkan banyak nyawa, Gamma menunduk haru. Anda tetap menolak ketenaran, Epsilon terlihat kagum. Alpha bahkan tersenyum kecil. Seperti yang diharapkan dari Anda. Hah. Arisa menatap mereka bingung. Tunggu. Mereka salah paham lagi. Namun sebelum ia sempat meluruskan, Niu tiba-tiba masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa. Lady Alpha. Ada apa? Niu terlihat sedikit gugup. Laporan terbaru dari wilayah utara. Ia menarik napas sebentar. Para penduduk mulai membangun tempat ibadah di sekitar hutan suci Aurora. Ruangan langsung hening. Arisa perlahan menoleh. Tempat ibadah. Nu mengangguk. Mereka menyebutnya Gereja Aurora. Sunyi. Arisa membeku total. Sementara Delta justru berseru penuh semangat. Wah, Bos Lady punya gereja sendiri sekarang. Itu bukan hal yang keren. Teriak Arisa untuk pertama kalinya dengan panik total. Sementara itu, jauh di bawah wilayah Muyu, suasana di laboratorium rahasia Cult of Diabolos menjadi semakin tegang dari hari ke hari. Seluruh fasilitas bawah tanah itu dipenuhi suara langkah kaki tergesa, dentingan peralatan penelitian, serta laporan demi laporan yang terus berdatangan tanpa henti. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tenang sejak kemunculan hutan ungu misterius tersebut. Fenomena itu terlalu tidak masuk akal. Awalnya mereka mengira ledakan mana besar yang muncul beberapa hari lalu hanyalah sisa bencana sihir biasa. Namun setelah tim investigasi dikirim dan kembali dengan data-data aneh, seluruh asumsi itu mulai runtuh. Hutan itu tidak normal. Mana di sana hidup, tanahnya hidup. Bahkan udara di sekitarnya terasa seperti memiliki kesadaran samar yang mengawasi setiap makhluk yang masuk ke wilayah tersebut. Di salah satu ruangan observasi terbesar, Pro berdiri diam sambil memandangi kristal pengawas raksasa di depannya. Cahaya ungu dari rekaman sihir yang menampilkan kondisi hutan memantul pada topeng filtrasi yang menutupi wajahnya, membuat sosoknya terlihat semakin suram. Beberapa peneliti berjubah putih berdiri di belakangnya dengan gugup sambil membawa setumpuk laporan baru. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan di hadapan pria itu. Akhirnya salah satu dari mereka memberanikan diri melapor bahwa kepadatan mana di hutan meningkat 20% dibanding kemarin. Peneliti lain menambahkan bahwa buah-buahan yang tumbuh di sana mampu meningkatkan output sihir subjek percobaan hingga beberapa kali lipat. Namun laporan berikutnya membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Salah satu peneliti menelan ludah sebelum menjelaskan bahwa beberapa anak poses yang berada di dekat area hutan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan alami. Tubuh Pro langsung menegang mendengar itu. Ia perlahan menoleh dan bertanya apakah gejala possession mereka benar-benar sudah pulih. Peneliti itu langsung mengangguk cepat dengan wajah pucat dan menjawab bahwa noda hitam di tubuh mereka mulai menghilang. Sementara kondisi sihir mereka perlahan menjadi stabil. Ruangan kembali hening. Semua orang tahu apa arti laporan itu. Possession tidak bisa disembuhkan. Itu adalah fakta yang telah menjadi dasar seluruh eksperimen Cult selama ratusan tahun. Bahkan para keturunan pahlawan yang berhasil bertahan hidup hanya mampu menekan gejalanya dengan obat-obatan khusus dan operasi sihir. Namun sekarang, sebuah hutan yang muncul secara misterius justru mampu menenangkan gejala tersebut hanya dengan keberadaannya. Hal itu tidak masuk akal. Bagi Cult,
Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan adalah ancaman. Dan ancaman harus dikendalikan. Pro perlahan menggenggam meja di depannya lebih erat. Kepalanya dipenuhi berbagai kemungkinan. Jika hutan itu benar-benar mampu memengaruhi possession, maka nilainya jauh lebih besar dibanding seluruh laboratorium mereka digabungkan. Ia mulai memikirkan kemungkinan bahwa tempat itu mungkin berkaitan dengan Diabolos sendiri. Mungkin sisa kekuatan kuno. Mungkin relik dari era lama. Atau mungkin sesuatu yang bahkan lebih berbahaya. Sementara Pro tenggelam dalam pikirannya, suasana di sisi lain fasilitas justru sangat berbeda. Gouman tertawa keras di ruang penelitian lain sambil menggigit salah satu buah ungu hasil eksplorasi hutan. Aura sihir liar langsung meledak dari tubuhnya sesaat setelah ia menelannya. Beberapa peneliti panik melihat fluktuasi mana yang muncul, namun Gouman justru terlihat semakin bersemangat. Ia mengatakan bahwa buah itu benar-benar meningkatkan kualitas sihir tubuhnya dan membuat aliran mana terasa jauh lebih ringan. Matanya dipenuhi antusiasme liar. Baginya, hutan itu bukan ancaman, melainkan taman bermain baru. Ia mulai membayangkan monster seperti apa yang mungkin tersembunyi di pusat hutan tersebut. Atau mungkin seseorang. Terutama setelah mendengar rumor bahwa aktivitas Shadow Garden meningkat di wilayah sekitar Muyu. Gouman selalu menyukai pertarungan melawan lawan kuat. Dan organisasi misterius itu sudah cukup lama membuatnya penasaran. Sementara para anggota cult mulai memikirkan cara memanfaatkan hutan Aurora. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di pusat wilayah tersebut. Di bagian terdalam hutan, tempat mana paling padat berkumpul, segumpal selimut hitam perlahan bergerak di bawah akar pohon raksasa. Tubuh kecil itu tampak tidak berbahaya, bahkan nyaris lucu jika dilihat sekilas. Chibirisa. Setelah ledakan besar sebelumnya, tubuh selimut itu sempat hancur berkeping-keping. Namun inti sihirnya masih bertahan. Perlahan-lahan, ia kembali menyatukan dirinya sendiri menggunakan mana yang memenuhi seluruh hutan. Dan karena Arisa meninggalkan satu instruksi sederhana padanya, terus melatih sihir, maka Chibirisa benar-benar melakukannya tanpa henti. Ia menyerap mana, menganalisis mana, membentuk mana, mengubah struktur mana, lalu mengulanginya lagi, dan lagi, dan lagi. Karena inti sihirnya berasal dari Arisa setelah menyerap kekuatan Sanctuary, setiap eksperimen kecil yang dilakukan Slime itu menghasilkan perubahan permanen pada lingkungan sekitar. Akar pohon mulai bergerak mengikuti aliran sihirnya. Kristal ungu tumbuh dari tanah. Batu-batu melayang tanpa gravitasi. Monster mutasi di sekitar area tersebut mulai secara naluriah menghindari pusat hutan seperti sedang menjauhi predator yang jauh lebih tinggi dalam rantai makanan. Namun Chibirisa sendiri tidak memahami semua itu. Ia hanyalah Slime kecil yang terus menjalankan perintah tuannya dengan polos. Dan tanpa disadari siapapun, sesuatu perlahan mulai terbentuk di jantung hutan Aurora. Mereka memasuki hutan Aurora tepat ketika matahari mulai tenggelam di cakrawala. Cahaya jingga dari senja perlahan memudar, digantikan oleh nuansa ungu samar yang menyelimuti seluruh wilayah hutan. Pepohonan tinggi dengan urat bercahaya berdiri seperti pilar-pilar raksasa yang menopang langit malam, sementara partikel seperti salju ungu terus turun perlahan dari udara. Arisa berjalan paling depan dengan tangan di dalam saku mantel hitamnya. Langkahnya terlihat santai, namun dalam hati ia sebenarnya cukup bersemangat. Sudah lama sekali sejak mereka semua berjalan bersama seperti ini. Dulu, ketika Shadow Garden masih kecil, mereka sering berburu bandit bersama-sama. Alpha akan serius memikirkan strategi, Beta sibuk mengagumi setiap kata yang ia ucapkan, Delta berlari sembarangan mencari musuh, sementara yang lain berusaha menjaga atmosfer misterius yang selalu Arisa paksa ke mereka. Sekarang semuanya terasa jauh lebih besar. Mereka punya markas,
punya organisasi, punya bawahan, punya pengaruh. Dan entah bagaimana, semuanya berkembang terlalu serius. Justru karena itu Arisa merasa sedikit nostalgia saat berjalan bersama mereka lagi seperti sekarang. Namun di sisi lain, suasana hati para Seven Sades sangat berbeda. Mereka semua bisa merasakan tekanan mana yang memenuhi hutan ini. Bagi orang biasa, tempat ini mungkin hanya terasa indah dan misterius. Namun bagi mereka yang sensitif terhadap sihir, seluruh hutan terasa seperti makhluk hidup raksasa yang sedang bernapas perlahan. Mana di udara terlalu padat, terlalu murni, terlalu stabil. Dan yang paling mengerikan, seluruh tanda itu memiliki jejak yang sangat mirip dengan Arisa. Semakin mereka berjalan ke dalam, semakin mereka menyadari bahwa hutan ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Akar pohon bergerak samar ketika Arisa melintas di dekatnya. Partikel ungu di udara juga tampak mengikuti arah langkahnya secara tidak sadar. Bahkan monster mutasi yang sesekali terlihat di kejauhan langsung melarikan diri begitu menyadari kehadiran kelompok mereka. Alpa diam-diam mengepalkan tangannya. Ia semakin yakin bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar Arisa yang belum mampu mereka pahami. Dalam pikirannya, hutan ini mungkin adalah fondasi baru yang telah dipersiapkan Arisa diam-diam selama bertahun-tahun. Mungkin sebuah wilayah netral, mungkin benteng tersembunyi, atau mungkin sesuatu yang lebih besar lagi. Dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Perasaan tertinggal itu membuat dada Alpa terasa berat. Sementara itu, Arisa sendiri justru sedang sibuk memikirkan bagaimana cara mengeluarkan kalimat paling keren ketika nanti mereka bertemu bandit. Ia bahkan mulai menyusun pose dalam kepalanya. Mungkin berdiri di atas pohon sambil tertawa pelan. Atau muncul dari bayangan dengan mata menyala. Atau menggunakan salah satu kalimat lamanya yang belum pernah dipakai. Semakin dipikirkan, semakin bersemangat dirinya. Di sisi lain, Delta tampak sangat senang sejak memasuki hutan. Telinga dan ekornya terus bergerak-gerak sambil mengendus udara. Ia terlihat seperti anjing besar yang dilepas di taman bermain. Kadang ia berlari mendahului rombongan. Kadang memanjat pohon. Kadang tiba-tiba menghilang lalu muncul lagi beberapa detik kemudian. Namun setiap kali Arisa melirik ke arahnya, Delta langsung kembali mendekat seperti anak anjing yang takut ditinggal pemiliknya. Perjalanan mereka berlanjut cukup lama sebelum akhirnya Alpa memberi isyarat agar semua berhenti. Di depan mereka, samar-samar terlihat cahaya dari sebuah bangunan besar yang tersembunyi di antara pepohonan. Arisa langsung menyipitkan matanya. Menarik. Bangunan itu tampak seperti benteng kecil yang disamarkan sebagai pos perdagangan tua. Dari luar memang terlihat biasa, namun mana di sekitarnya terasa jauh lebih padat dibanding area lain. Ada banyak orang di sana. Dan sebagian besar menyembunyikan kekuatan mereka. Arisa langsung merasa antusias. Akhirnya, bandit. Sementara itu, Alpa perlahan menurunkan tubuhnya di atas cabang pohon tinggi sambil mengawasi bangunan tersebut dari kejauhan. Beta dan Gamma bergerak ke sisi lain untuk mengamati jalur keluar masuk, sementara Epsilon diam-diam memperluas persepsi sihirnya. Delta sendiri sudah terlihat ingin menerkam tempat itu secara langsung. Namun sebelum mereka bergerak, Arisa tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua langsung berhenti. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan ungu ketika Arisa menatap bangunan itu dengan mata serius. Lalu, dengan nada rendah penuh atmosfer misterius, ia mengatakan bahwa mangsa malam ini tampaknya jauh lebih besar daripada yang mereka duga. Ucapan itu membuat para Seven Sades langsung menegang. Mereka tahu, ketika Arisa mulai berbicara seperti itu, berarti sesuatu yang sangat penting akan terjadi. Dan benar saja, tak lama kemudian, beberapa gelombang mana besar mulai terasa dari bawah tanah.
Alpha langsung menyadari sesuatu. Ada fasilitas tersembunyi di bawah bangunan itu. Bukan sekadar markas bandit biasa. Ini adalah salah satu basis utama cult. Sementara Alpha dan yang lain mulai memikirkan strategi, Arisa justru tersenyum tipis di balik syalnya. Baginya, ini sempurna. Markas rahasia, organisasi jahat, hutan misterius, operasi malam, dan dirinya bersama Shadow Garden. Atmosfernya terlalu bagus. Malam ini benar-benar terasa seperti panggung untuk seorang eminence in shadow. Malam akhirnya turun sepenuhnya di atas Forest of Darkness. Kabut tipis berwarna ungu mulai menyelimuti bagian bawah pepohonan, sementara cahaya samar dari buah-buah bercahaya menggantung seperti bintang di antara ranting-ranting tinggi. Seluruh hutan terasa sunyi, namun di balik kesunyian itu tersembunyi sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun meremang. Alpha berjalan beberapa langkah di belakang Arisa sambil terus mengawasi sekeliling. Pedang hitam keunguan yang baru saja diberikan Arisa berada di pinggangnya, dan semakin lama ia memegang senjata itu, semakin ia bisa merasakan bahwa benda tersebut bukan sekadar artefak biasa. Pedang itu terasa hidup. Mana di dalamnya bergerak perlahan seperti napas. Dan yang paling mengejutkan, senjata itu terasa seolah-olah menyesuaikan dirinya sendiri dengan penggunanya. Ia bahkan tidak perlu mengalirkan mana terlalu banyak untuk membuat bilahnya bereaksi. Semakin Alpha memikirkannya, semakin ia merasa bahwa Arisa telah mencapai tingkat yang benar-benar berbeda dari mereka semua. Membuat artefak saja sudah sulit. Namun membuat artefak yang mampu beradaptasi dengan pengguna secara alami adalah sesuatu yang bahkan para ahli sihir kuno mungkin tidak mampu lakukan. Di sisi lain, Arisa sendiri sama sekali tidak memikirkan hal serumit itu. Dalam kepalanya saat ini hanya ada satu hal. Atmosfer. Ia berjalan perlahan di depan kelompok sambil membiarkan mantel hitamnya berkibar tertiup angin malam. Sesekali ia sengaja melirik ke samping hanya demi memastikan apakah penampilannya sudah cukup keren atau belum. Menurutnya, malam ini terasa terlalu sempurna untuk dilewatkan. Hutan misterius, organisasi rahasia, markas bawah tanah, musuh tersembunyi, dan dirinya bersama Shadow Garden. Kalau ini bukan panggung seorang eminence in shadow, lalu apa lagi? Sementara Arisa sibuk dengan dunianya sendiri, Cibirisa yang berada jauh di sisi lain hutan terus bergerak tanpa suara di antara pepohonan. Tubuh Slime kecil itu sesekali berubah bentuk, lalu kembali normal sambil terus bereksperimen dengan manipulasi mana. Arisa bisa merasakan semuanya melalui koneksi samar yang masih tersisa. Ia bahkan mulai mencoba berbagai ide baru menggunakan Cibirisa. Mengubah bentuk tangan, memadatkan mana, menciptakan organ palsu, membuat struktur tulang, lalu menghancurkannya lagi. Proses itu terus berlangsung tanpa henti di belakang layar, sementara tubuh utama Arisa berjalan santai bersama Shadow Garden. Tak lama kemudian, langkah mereka akhirnya berhenti. Di depan sana, samar-samar terlihat cahaya lampu dari sebuah perkemahan besar yang tersembunyi di tengah hutan. Tenda-tenda putih berdiri di antara pepohonan, sementara para peneliti dan anggota cult bergerak mondar-mandir sambil membawa berbagai alat penelitian. Beberapa kereta besar juga terlihat diparkir di pinggir area. Alpha langsung menyipitkan mata. Itu bukan sekadar pos pengamatan. Ia bisa melihat simbol cult tersembunyi di beberapa peti dan perlengkapan mereka. Lebih dari itu, jumlah personel di sana terlalu banyak untuk sekadar penelitian biasa. Gamma mengamati dari kejauhan dengan wajah serius. Ia bisa merasakan banyak gelombang mana kuat di bawah tanah, seolah ada fasilitas besar tersembunyi di bawah area tersebut. Sementara itu, Delta mulai mengendus-endus udara dengan ekor bergerak cepat. Ia lalu menoleh ke arah Arisa dengan mata berbinar, seolah meminta izin untuk mulai berburu.
Arisa hanya mengangkat tangannya perlahan. Delta langsung diam. Momen itu membuat Alpha dan yang lain kembali teringat betapa mutlaknya pengaruh Arisa terhadap Delta. Gadis miskin itu mungkin liar dan sulit dikendalikan oleh siapapun, namun di depan Arisa ia benar-benar seperti hewan peliharaan setia. Arisa lalu melangkah maju mendekati cabang pohon paling depan sambil menatap markas Cult di kejauhan. Angin malam berembus pelan. Partikel ungu beterbangan di udara. Dan cahaya bulan perlahan menembus sela-sela pepohonan. Atmosfernya sempurna. Sangat sempurna sampai Arisa merasa sayang jika tidak mengatakan sesuatu yang keren. Ia pun sedikit menundukkan kepalanya sebelum berkata pelan bahwa tikus-tikus yang bersembunyi di balik bayangan akhirnya mulai keluar dari sarangnya. Kalimat itu membuat para Seven Sades langsung menegang. Aura Arisa berubah. Tatapannya juga berubah. Dan setiap kali Arisa menunjukkan sisi seperti ini, selalu ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sementara itu, jauh di dalam perkemahan, Pro masih sibuk memeriksa laporan mengenai buah-buah ungu ketika tiba-tiba seluruh tubuhnya membeku. Ia merasakan sesuatu. Tekanan. Sangat tipis. Namun cukup untuk membuat instingnya berteriak. Napasnya menjadi berat di balik masker besinya. Ia perlahan menoleh ke arah luar hutan. Gelap, sunyi. Namun entah kenapa, untuk sesaat ia merasa seolah ada sesuatu di dalam kegelapan yang sedang menatap mereka. Dan jauh di atas cabang pohon, mata emas Arisa menyala samar di balik bayangan tudung hitamnya.